Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Hari ini, pagi ini kita semua bersatu bersepakat di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk semua kemurahan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Oh, hari ini kita boleh merayakan ibadah, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam memperingati Jumat Agung pada kesempatan hari ini, kita bersepakat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau ambil alih roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau menjauhkan kami dari setiap hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Engkau melindungi kami di dalam kehidupan kami. Engkau kuasai atmosfer di mana pun kami berada saat ini. Engkau memelihara kehidupan pribadi kami, Tuhan. Sekiranya Engkau menemukan kami ini, Tuhan, berdosa di hadirat pemandangan-Mu, ampuni kami, Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami untuk Bapa kami beribadah kepadamu. Agar apa yang kami kerjakan Tuhan pagi hari ini, kami semua diberkati atasnya. Tutup bungkus kami selama ibadah dilaksanakan. Pasukan para malaikat menjaga dan mengawal setiap kami di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya ketika kami berseru dan berharap kepada Tuhan, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kehidupan pribadi kami semakin diberkati. Dan Engkau membuat kami melewati setiap keadaan dengan Bapa kekuatan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kami bersyukur kepada Yesus yang memberikan dari Kau nyatakan Kaulah segala
darah-Mu, tubuh-Mu Tuhan, telah Engkau berikan untuk kami melewati setiap keadaan yang sulit dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, biarlah urapan kekuatan itu mengalir menguasai jiwa kami. Biarlah urapan Bapa sukacita itu mengalir menguasai jiwa kami, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mereka yang percaya kepada kuasa Bapa firman-Mu diberikan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap pribadi kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau tebus setiap kami.
kuasa-Mu dinyatakan di Jumat Agung ini. Kami percaya kuasa darah-Mu yang menghapuskan setiap surat hutang yang mendakwa kami, yang membelenggu kami, sehingga kami dimerdekakan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati kami, sehingga setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mendengarkan renungan ini, mereka mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Karena hutang-hutangnya sudah ditebus dan dilunasi dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Saya ulangi lagi, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini judul khotbah saya adalah kuasa darah Tuhan Yesus melunaskan surat hutang kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan keluhan dari banyak orang yang memiliki hutang, baik di bank maupun di leasing. Terkhususnya adalah pengusaha-pengusaha kecil, kemudian ojek online yang merasa mereka keberatan atas setiap kewajiban yang harus dibayar karena keadaan corona ini. Dan pada akhirnya pemerintah memberikan stimulus kepada lembaga keuangan, sehingga para debitor dan para kreditor atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan, mereka mendapatkan relaksasi. Mereka bisa melakukan restrukturisasi pembayaran hutang. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi sebuah kelegaan. Karena apa, saudara? Mereka bisa tidak membayar selama 6 bulan, mereka bisa tidak membayar selama 1 tahun, atau ada orang yang hanya membayar bunganya saja, sementara pokoknya tidak perlu dibayar dalam jangka waktu tertentu. Sehingga semua hutang-hutang yang membebani mereka pada akhirnya agak lega. Mereka mendapatkan kelegaan karena tidak harus membayar di tengah situasi seperti ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pandangan Semitik, dosa adalah hutang. Sekali lagi, di dalam pandangan Semitik atau di dalam pandangan orang-orang Yahudi, dosa adalah hutang. Mengapa, saudara, dosa disebut sebagai hutang? Di ayat yang ke-14 tadi, saudara, dengan menghapuskan surat hutang. Kenapa,
Mengapa? Sekali lagi saya tekankan, mengapa dosa disebut sebagai hutang? Latar pemahaman ini menyatakan bahwa setiap dosa memiliki konsekuensi, saudara. Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Artinya setiap orang yang berbuat dosa, maka dia hutang nyawa karena harus dibayar dengan nyawa. Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, nyawa diganti dengan nyawa. Berarti setiap kita ketika kita telah berbuat dosa, maka kita harusnya mendapat bagian di dalam kerajaan maut. Kita hutang nyawa. Sehingga di dalam setiap agama menganut atau mengakui tentang penebusan dosa. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, akhirnya menyembelih seekor binatang untuk menghapus dosa atau menghapus kesalahan. Ada banyak kepercayaan yang memberikan sesaji-sesaji dengan maksud agar dosa-dosanya diampuni. Tetapi saudara, apakah nyawa manusia sebanding dengan nyawa binatang? Nyawa manusia harus diganti dengan nyawa manusia. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 10 ayat yang ketiga. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dosa adalah hutang. Hutang membawa konsekuensi. Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Yang pertama, mengapa dosa disebut sebagai hutang? Yang pertama, dosa membelenggu kita seperti sebuah surat hutang. Ketika saudara berhutang dengan seseorang, maka saudara akan dibelenggu kebebasan saudara. Dibelenggu. Saudara jadi takut ketemu dengan orang. Saudara jadi takut ketika tidak bisa membayar. Seperti sebagian besar orang-orang di masa sekarang, mereka takut karena asetnya bisa disita. Mereka takut karena kendaraannya, mobilnya, atau rumahnya, atau sertifikat tanahnya disita. Karena mereka tidak bisa membayar hutang karena keadaan yang sulit ini. Jadi hutang itu membelenggu. Demikian juga banyak orang ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka terus terbelenggu dengan rasa bersalah. Yang kedua, hutang itu mengancam. Mengancam. Kita kembali saudara dalam Efesus tadi, dalam Kolose pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-14. Kolose pasal 2 ayat 14. Tadi dikatakan yang pertama dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa, membelenggu, dan mengancam kita. Betul. Makanya ada banyak para ojek online ketakutan karena takut bertemu dengan debt collector. Mengapa? Karena debt collector mengancam. Demikian juga iblis terus mengancam kita, mendakwa kita atas setiap dosa dan kesalahan kita. Di sini dikatakan oleh ketentuan-ketentuan hukum.
Tetapi saudara, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Mengapa saudara? Karena Allah lah yang menghapus surat hutang kita. Allah lah yang menghapus surat hutang kita. Bukan dengan darah anak domba, bukan dengan darah seekor kambing, tetapi dengan darahnya. Alkitab berkata, dan itu atau surat hutang itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus menghapus surat hutang, yaitu maut atas akibat dosa, yang mengancam, yang mendakwa kita, dan semuanya dipakukannya pada kayu salib. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Jika manusia berbuat dosa, contoh satu hari kita berbuat dosa 3 kali, maka dalam 1 tahun dosa kita 1080 kali. Kalau umur saudara 40 tahun, maka 1080 kali dikali 40, maka saudara 40.000 lebih dosa saudara jika sehari saudara berdosa 3 kali. Dan iblis terus mendakwa dosa saudara. Seperti dalam sebuah pengadilan, manusia ketika seseorang berbuat kesalahan, maka dia didakwa dengan pasal-pasal kesalahannya. Jika dosa saudara sehari 3 kali dikalikan umur saudara, maka jika ditulis mungkin lebih tebal dari Alkitab ini. Alkitab berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang mendengar doa kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa yang harus saudara pikul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi manusia sama dengan kita. Bedanya, kita berdosa, Yesus tidak berdosa. Dosa itu ditimpakan kepadanya, dipakukannya di kayu salib, dibawanya ke dalam maut, dan di dalam kematiannya dia bangkit kembali. Dia naik ke surga, sehingga tidak ada penghalang lagi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita yang dahulu berdosa, dosa itu ditimpakan. Sekali lagi, kita yang dahulu berdosa, kita yang dahulu harus menanggung surat hutang yaitu maut, kita pindahkan di dalam pribadi Yesus, dan dosa-dosa itu dipakukannya di atas kayu salib. Sehingga di ayat yang ke-15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Artinya iblis tidak punya kuasa lagi untuk mendakwa, untuk mengancam kita, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kuasa darah Yesus membelenggu kuasa iblis, sehingga iblis tidak lagi punya kekuatan untuk mengancam dan mendakwa saudara. Seperti mungkin para tukang ojek online, ketika pemerintah memberikan relaksasi, ketika pemerintah saudara memberikan kelonggaran, maka ketika mereka berjalan, mereka bertemu debt collector, mereka gak perlu takut. Kenapa saudara? Karena pemerintah yang menanggung hutang-hutang mereka selama 1 tahun atau selama jangka waktu tertentu. Mereka bisa berjalan dengan bebas karena mereka tidak takut debt collector yang mendakwa, yang mengancam mereka untuk mengambil aset mereka. Demikian juga melalui kuasa darah Tuhan Yesus.
Kita tidak perlu takut, kita tak perlu gentar lagi terhadap para pendakwa kita, yaitu kuasa iblis. Karena iblis tidak berkuasa atas jiwa saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah Yesus membebaskan kita, sehingga kita berjalan dalam kemenangan. Alkitab berkata, iblis dikalahkan oleh kesaksian kita dan kuasa darah Yesus. Biarlah melalui kuasa penebusannya, engkau tidak lagi tertunduk dan takut, tetapi kepalamu tegak memandang Allah yang hidup, berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan di dalam anugerah demi anugerah, berjalan di dalam kepastian untuk meraih destiny yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa darah Yesus ini memberikan kita kemenangan dan kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Kita berjalan dalam kemenangan, karena iblis tidak bisa mendakwa lagi, tidak bisa mengancam engkau lagi. Jiwamu tidak lagi diserahkan kepada iblis, tetapi jiwamu sudah dimenangkan, dibaharui di dalam Kristus. Siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya perjamuan kudus ini memiliki kuasa untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakitmu sudah sembuh. Engkau tidak didakwa lagi, engkau tidak diancam lagi. Tetapi saudara, Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa pengorbanannya yang telah memakukan setiap dosa di kayu salib, memerdekakan hidup kita. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita ucapkan dengan perkataan iman dan kita lakukan dengan tindakan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi.
Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi. Aku tolak kutuk kebangkrutan, kutuk hutang, kutuk belalang pelahap, kutuk belalang pengerik, belalang pindahan, dan belalang pelopak. Aku tolak kutuk Taman Eden, bekerja keras makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak celai sedinar, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Aku percaya mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kupegang diberkati, apa yang kukerjakan berhasil, apa yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakitku sudah sembuh. Aku percaya seperti Musa yang mengoleskan darah anak domba di ambang pintu atas dan tiang kanan kiri, bangsa Israel diluputkan dari tulah Mesir. Maka melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui kuasa darah Yesus, maka semua racun-racun, bakteri jahat, sakit penyakit, virus-virus yang merugikan, bahkan virus corona tidak berkuasa atas hidupku. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Aku percaya melalui pengorbanannya, aku sudah menerima pengurapan imam dan pengurapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, saudara, karena salib. Kita percaya seperti firman Tuhan kata, semua dosa yang mendakwa, yang mengancam engkau, semua surat hutang sudah dipakukan di kayu salib. Yesus yang menghapus, Yesus yang menebus, dan kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena salibmu Jesus.
Firman-Mu berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih-Mu yang sempurna telah menebus kami. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia daripada-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Sehingga kami tidak dituduh dan didakwa, tidak diancam oleh kuasa iblis. Tetapi firman-Mu berkata, kami diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami diberi kuasa untuk mengalahkan para pendakwa kami dengan kesaksian firman Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga melalui Paskah ini, melalui Jumat Agung ini Tuhan, kami dimerdekakan karena kasih karunia. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarbantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari padu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.